Selamat pagi Sobat Sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentu tetap menjaga protokol kesehatan. Nah Sobat Sehat, saya baru dapat kiriman parsel buah-buahan nih. Ada apel, pir, pisang, jeruk, dan juga anggur. Nah Sobat Sehat tahu nggak sih, selain bikin kenyang, buah-buahan ini juga baik untuk mencukupi kebutuhan vitamin kita di tengah masa pandemi COVID-19. Dan tentu buah-buahan juga sangat baik dikonsumsi bagi Sobat Sehat yang sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan. Selain itu, buah-buahan juga baik untuk kesehatan pencernaan. Pas banget nih, hari ini saya akan kedatangan tamu, Sobat Sehat. Dia adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam dan kita akan berbincang soal kesehatan pencernaan dan juga cara mengatasi diare, apalagi di musim penghujan ini. Jadi tetap saksikan program Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Kalau bicara seputar gangguan pencernaan seperti diare, sepertinya hampir setiap orang pernah mengalaminya, Sobat Sehat. Dan ini tentunya harus diwaspadai, karena selain dapat menyebabkan dehidrasi, diare yang tidak ditangani secara baik bisa berakibat fatal. Nah, sambil menunggu narasumber yang akan hadir, yuk kita simak informasi berikut ini. Sobat Sehat, diare kerap dianggap kebanyakan orang sebagai penyakit di mana intensitas buang air besar atau BAB menjadi lebih sering. Selain lebih seringnya aktivitas BAB terjadi, biasanya diare juga dibarengi dengan dehidrasi akibat sering terbuangnya cairan dalam tubuh. Walau diare berlangsung singkat, yaitu antara 2 hingga 3 hari, namun perlu diwaspadai apabila diare terjadi secara terus-menerus. Hal ini bisa dikarenakan adanya iritasi pada usus besar. Beberapa gejala umum yang dirasakan saat mengalami diare, yaitu feses lembek ataupun cair, lalu terasa nyeri pada bagian perut, merasakan mual hingga muntah, muncul nyeri pada bagian kepala, kehilangan nafsu makan, merasakan haus akibat tubuh kekurangan cairan, dan terkadang keluarnya feses bercampur darah. Saat Anda mengalami diare, pada tahapan buang air besar, tinja atau feses biasanya terasa kendur dan berair. Hal ini sangatlah umum dan biasanya tidak serius. Namun, apabila intensitas diare yang dialami cukup sering, baiknya hal ini menjadi perhatian yang serius, terutama apabila hal ini dialami oleh anak di bawah umur. Beberapa komplikasi yang diakibatkan oleh diare diantaranya adalah dehidrasi ringan hingga berat, lalu infeksi berat yang bisa menyebar ke organ lain. Selain itu, malnutrisi bagi anak yang berumur di bawah 5 tahun, kekurangan elektrolit yang ditandai dengan kondisi lemas, kejang, hingga lumpuh. Kulit sekitar anus mengalami iritasi akibat cairan asam yang terus-menerus keluar. Apabila komplikasi dari diare yang dialami cukup parah, baiknya Sobat Sehat segera memeriksakan diri ke dokter di rumah sakit. Namun, beberapa hal yang perlu Sobat Sehat ketahui untuk mencegah diare terjadi, apalagi saat ini kita masih berada pada musim penghujan, di mana perkembangan jamur, bakteri, dan virus dapat berkembang dengan cepat. Yaitu yang utama dengan menjaga kebersihan tubuh, terutama dengan rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan hunian dan lingkungan, terutama di musim penghujan karena rentan penyebaran jamur, bakteri, dan virus. Dan yang terakhir, memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, Sobat Sehat, kini setelah mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya diare, lalu langkah apa yang harus dilakukan saat kita terkena diare? Temukan jawabannya di Ayo Sehat.